Pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat memasuki babak baru. Ya, pemirsa, hari ini tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat dan tersangka obstruction of justice dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Ada 11 tersangka yang dilimpahkan, yaitu ada Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati, lalu ada pula Richard Eliezer, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, serta 7 tersangka kasus obstruction of justice, pemirsa. Awalnya sempat muncul usulan agar disiapkan safe house untuk para jaksa yang menangani kasus ini. Tujuannya agar jaksa tidak bisa diintervensi serta memastikan integritas dan profesionalitasnya. Lantas mengapa kemudian akhirnya Kejagung menyatakan safe house belum diperlukan untuk kasus ini, pemirsa? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada pakar hukum pidana, yaitu ada Profesor Hipnu Nugroho, dan juga nanti akan bergabung bersama kami Ketua Komisi Kejaksaan Pak Barita Simanjuntak. Tapi saat ini kita sudah bersama dengan Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, kalau menurut sudut pandang Prof, penting tidak safe house ini sebetulnya diadakan untuk ke-30 orang jaksa, meskipun pihak kejaksaan mengatakan saat ini belum perlu safe house? Ya, menurut saya sejak awal saya sampaikan, Mbak, tidak perlu. Karena apa? Era sekarang adalah era keterbukaan. Semua orang bisa melihat. Apa engine-nya kalau ditempatkan safe house tapi juga komunikasinya tetap jalan? Karena sekarang itu era tanpa batas, borderless kan gitu loh. Dengan demikian sekarang yang dibutuhkan adalah jaksa-jaksa yang berintegritas, hakim yang berintegritas. Karena apapun jadinya, kalau tanpa integritas, nonsen akan hasilnya. Itulah yang sekarang menjadi ujian bagi penegak hukum di dalam menentukan suatu perkara. Sehingga kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul, saya kira kok sangat tidak perlu. Memang bisa sih dikatakan ada sebuah kekhawatiran. Tapi mencoba kita harus kembali kepada penegakan hukum yang betul-betul objektif. Betul-betul mencari kebenaran material. Tadi gitu, jadi tidak perlu khawatirkan. Sehingga apapun yang terjadi bahwa dengan demikian penyelesaian itu berjalan dengan objektif. Gitu Mbak Tisa. Prof. Hipnu, sebagian besar para tersangka ini kan juga aparat yang paham betul akan hukum. Mungkin tidak ada indikasi manuver atau siasat mereka sehingga bisa mempengaruhi tuntutan jaksa. Kalau konsep mempengaruhi bisa, karena dalam suatu persidangan itu memang apapun yang terjadi adalah untuk mencari yang meringankan, kan gitu kan. Tapi kembali bahwa kita harus kembali pada suatu sidang yang betul-betul independen. Hakimnya independen, jaksa independen, kan begitu kan. Karena apa? Jaksa itu berpikir adalah dari subjektif mewakili negara, mewakili korban, objektif tentang hukumnya. Tadi sampai katakan. Demikian juga penasihat hukum, tadi Mas Febri mengatakan, adalah berpikir dari objektif perkaranya menjadi subjektif perkaranya. Subjektif itu mewakili kliennya. Tapi demikian bahwa penyelesaian suatu persidangan, baik itu jaksa, baik itu penasihat hukum, baik itu hakim, itu adalah dalam rangka menegakkan hukum. Bukan mencari kesalahan, bukan membela mati-matian. Ini yang harus dikembangkan sehingga suatu perkara itu tadi yang betul, mana yang bersalah ya bisa hukum, mana yang tidak, ya tidak. Karena apapun yang terjadi nanti, bahwa jaksa itu yang harus membuktikan, kan gitu kan. Ada namanya dalam ilmu hukum itu actorius inbut onus probandi. Barang siapa yang menuduh harus membuktikan. Disinilah makanya jaksa-jaksa yang ditunjuk oleh Jaksa Agung untuk menuntut ini merupakan taruhan integritas. Sehingga objektivitas suatu perkara betul-betul sangat diandalkan. Ya, Prof, dari apa yang Prof sampaikan tampaknya memang safe house untuk kasus ini tidak dibutuhkan. Lantas kondisi seperti apa yang memungkinkan diadakannya safe house, khususnya bagi para jaksa menangani kasus? Apakah memang tidak relevan lagi dengan situasi terkini? Situasi terkini, karena saya melihat itu perkaranya Mbak. Perkara ini perkara yang mendapatkan atensi masyarakat, pimpinan lembaga di negara, bahkan presiden, kan gitu loh. Jadi tidak bisa main coba-coba dalam seperti ini. Justru yang jadi masalah nih, bukan masalah. Pertanyaan nanti itu ada dua hal di dalam suatu perkara pidana. Adalah bagaimana eksepsi penasihat hukum. Ini kontrol yang pertama. Kontrol yang pertama eksepsi itu adalah melihat kualitas surat dakwaan. Apakah surat dakwaan itu mempunyai kualifikasi, memenuhi syarat formil atau syarat material. Ini harus jelas. Kalau ini salah, berbahaya juga. Yang kedua, tentang pembuktian, penuntutan. Nah ini juga menjadikan suatu fokus tersendiri. Makanya tadi kita melihat penasihat hukum akan fokus pada pembuktian.
Karena namanya suatu pembuktian, Mbak, walaupun dengan scientific frame investigasi, tapi harus menilai. Satu, kekuatan pembuktian. Ketiga, dua, cara pembuktian. Ketiga, nilai pembuktian. Lah, ini harus nilai. Bukti itu harus mempunyai kualitas apabila berkait dengan bukti yang lain. Disinilah yang menjadikan suatu problem nanti. Apalagi tadi kita dengar Pak Jampidum akan menentukan bentuk surat dakwaan kumulatif. Kumulatif itu antara pembunuhan berencana, pembunuhan, dan IT, obstruction of justice jadi satu. Kan itu. Ini suatu suatu perumusan yang sulit, tapi juga memerlukan suatu ketelitian. Karena dalam suatu teori, seandainya dalam satu rumusan tidak terbukti, ya menjadi bebas. Tapi mudah-mudahan tidak, karena ini perkara menjadi nasional dan jaksa saya kira sudah siap, apalagi menurut informasi minggu depan akan sudah dilimpahkan, dan begitu dilimpahkan nanti Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menentukan hari dan menunjuk majelis hakim yang akan disidangkan. Cuma saya inginkan mungkin coba majelis hakim jangan hanya 3, 5 kan itu Mbak. Karena ini perkara yang mendapatkan atensi masyarakat. Sehingga kalau ada hal tadi yang disampaikan Mbak Tisa, kekhawatiran, itu kok agak sulit. Oke, kalau sampai ada 5 yang jadi majelis sorotan, hakim. jumlah jaksanya ada sekitar 30 orang. Bagaimana menjamin integritas mereka selama menunggu waktu ke persidangan? Sesaat lagi Prof. Ibnu dijawab, kita harus mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini.